Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Juan dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah biokimia dari kelompok 3 ya. Dari dosen mengaku Bapak Apoteker Luki Yogaswara, MPhAR. Oke, kita lanjut aja. Di sini saya eh, memiliki identitas jurnal yaitu Recent Advantages of Long Non-Coding RNAsn in Control of Hepatic Gluconesis. Jurnalnya dari Frontier in Endocrinology tahun 2023 ya. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang ya. Eh, Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Saat asupan makanan berkurang, tubuh menghasilkan glukosa melalui proses gluconeogenesis yang terjadi di hati. Proses ini penting untuk menjaga kestabilan kadar gula darah, gangguan pada gluconeogenesis, dan menyebabkan hiperglikemia yang berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 2 atau hipoglikemia. Penelitian ini terbaru menunjukkan bahwa long non-coding RNA berperan dalam mengatur proses ini melalui regulasi ekspresi gen. Nah, di sini ada tujuan ya. Selanjutnya, analisis ini bertujuan untuk memahami peran INRNCA dalam mengatur gluconeogenesis serta berkaitan dengan gangguan metabolisme, khususnya diabetes tipe 2 atau DM2 ya. Langsung saja, selanjutnya ada metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur mini review dengan yang pertama itu mengompilasi hasil penelitian sebelumnya. Terus yang kedua menganalisis data eksperimen in vitro dan in vivo. Yang ketiga mengintegrasikan temuan klinis dan molekul. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun pemahaman kompresif, mengidentifikasi pola dan mekanisme umumnya. Nah, di sini ada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa long non-coding RNA memiliki peran sentral dalam mengatur proses gluconeogenesis di hati melalui pengendalian ekspresi gen di jalur sinyal metabolik yang cara bekerja dengan mempengaruhi faktor transkripsi utama seperti FOX1 serta enzim penting PCK1 dan G6-PC yang berperan langsung dalam pembentukan glukosa. Secara umum, insulin dapat dibagi menjadi dua ya, kelompok besar yaitu meningkatkan dan menurunkan gluconeogenesis. Kelompok pertama itu berkontribusi dalam peningkatan produksi glukosa dan berpotensi menyebabkan hiperglikemia. Sedangkan kelompok kedua itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Selanjutnya, IRCA yang menaikkan glukosa beberapa IRCA seperti H19, MEG3, GM10768, GOMAFU, dan BHNT-AS terbukti meningkatkan gluconeogenesis. Untuk mekanismenya umumnya melalui peningkatan aktivitas FOK1 dan dengan mengikat miRNA sehingga gen pembentukan glukosa menjadi lebih aktif ya. Nah, untuk akibatnya, produksi glukosa di hati meningkatkan dan dapat menyebabkan hiperglikemia serta berkontribusi pada diabetes tipe 2 INCL yang menurunkan glukosa. Jadi, sebaiknya INCL seperti SHGL dan melati berfungsi untuk menekan gluconeogenesis. SHGL bekerja dengan mengaktifkan jalur AKT yang menghambat FOK1, sedangkan melat 1 menekankan ekspresi gluconeogenetik untuk regulasi transkripsi. Peran ini penting dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Nah, untuk hasilnya, Assalamualaikum cara bekerja melalui beberapa mekanisme utama yang saling berkaitan. Salah satu mekanismenya adalah sebagai converting endogenous RNA, yaitu meningkat RNA sehingga tidak dapat menghambat ekspresi yang target. Selain itu, kita juga mampu mengatur transkripsi gen secara langsung, memodifikasi struktur kromatin, serta berinteraksi dengan protein untuk mempengaruhi jalur sinyal metabolik melalui mekanisme
Ini RCNA mengontrol proses gluconeogenesis secara sangat spesifik dan kompleks. Nah, selanjutnya ada pembahasan ya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa long non-coding RNA atau IRNCA memiliki peran penting dalam mengatur proses gluconeogenesis di hati melalui pengendalian ekspresi gen dan jalur metabolik. NAC juga bekerja mempengaruhi faktor transkripsi seperti POK serta enzim seperti PKC1 dan GPPC yang berperan langsung dalam pembentukan glukosa. Jadi secara umumnya, IRNC terbagi menjadi dua kelompok, yaitu meningkatkan glukosa menurunkan gluconeogenesis. IRNCA yang meningkatkan gluconeogenesis bekerja dalam meningkatkan aktivitas POK1 dan mengikat miRNA sehingga ekspresi gen pembentukan glukosa meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi glukosa yang berpotensi memicu hiperglikemia dan berkontribusi terhadap diabetes tipe 2. Sebaliknya, yang menurunkan glukosa berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Mekanisme antara lain menghambat aktivitas sitokin melalui atau menekan efrasi gluconeogenetik. Selain itu, RNC dapat bekerja sebagai competing endogenous RNA mengatur transkripsi gen serta berinteraksi dengan protein dalam jalur metabolik. Dengan demikian, RNA berperan sebagai regulator kompleks dalam homeostasis glukosa dan memiliki potensi besar sebagai target terapi pada gangguan metabolik seperti diabetes. Nah, di sini ada referensi dan konsepnya. Di sebelah kanan ada gluconesis menjaga kadar gula glukosa darah saat puasa ya. Terus yang kedua adalah gangguan hiperglikemia, resistensi insulin, diabetes tipe 2. INCA, regulator baru dalam metabolisme glukosa. Terus yang keempatnya ada dalam pengaturan gen gluconeogenesis. Selanjutnya ada berkontribusi sebagai target terapi dan biomarker penyakit. Nah, untuk konsep dasarnya, gluconeogenesis yang pertama itu sintetis glukosa dari non-karbohidrat terjadi di hati, terus regulasinya hormon, yaitu insulin, glukagon. Nah, untuk RNA panjang, kurang lebih dari 200 NT, sedang mengatur ekspresi gen. Eh, di sini ada mengontrol gen glukonasi FECK G6 pas. Mekanismenya itu interaksi miRNA, regulasi faktor transkripsi FOK1. Nah, untuk dampaknya gluconeogenesis, diabetes potensi, terapi, dan diagnosis modern. Kesimpulannya, rencana mempunyai peran penting dalam mengontrol gluconeogenesis di hati yang memastikan kadar glukosa darah tetap seimbang. Hiperglikemia, resistensi insulin, dan diabetes mellitus tipe 2 dikaitkan dengan disregulasi proses ini. Sementara beberapa yang berfungsi sebagai regulator posisi yang meningkatkan gluconeogenesis, yang lain berfungsi sebagai regulator negatif. Ini dapat berfungsi sebagai target terapi dan biomarker baru untuk penyakit metabolik karena mekanisme kerjanya yang cukup regulasi gen interaksinya dengan miRNA dan jalur sinyal metabolik seperti FK1. Nah, di sini ada kritik saran. Artikel ini sudah menjelaskan ya peran MSR dalam gluconeogenesis di hati dengan baik, namun masih ada beberapa keterbatasan yang bahas sedikit. Terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten, seperti RNCA H19. Selain itu, sebagian besar penelitian ini mesti dilakukan dengan hewan dan in vitro sehingga belum sepenuhnya memiliki kondisi manusia. Nah, artikel juga menyebutkan peran INCRNA dari jaringan lain, tetapi belum didukung bukti yang kuat. Nah, disarankan ya agar penelitian selanjutnya memperluas kajian terhadap banyak LINCA, memperjelaskan mekanisme yang masih kontroversial sehingga melakukan studi klinis pada manusia. Jadi selain itu, penelitian tentang peran IRCRNA terjadi melalui eksosom juga perlu dikembangkan agar dapat dimanfaatkan sebagai terapi dan biomarker penyakit metabolik. Nah, selain itu diperlukan penelitian lanjutan mengenai peran RNA yang berasal dari jaringan yang menginfeksi eksosom. Pengembangan studi klinis pada manusia sangat penting dan memastikan potensinya sebagai target maupun dalam penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Dengan demikian, diharapkan pemahaman mengenai peran IRCA dalam regulasi metabolisme glukosa dapat semakin mendalam dan aplikatif dalam bidang klinis. Terima kasih ya, mohon maaf.
Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.